Shalom dan damai di hati, saudaraku di dalam Tuhan. Apa kabar saudaraku hari ini? Kiranya kita semua ada dalam keadaan yang bersyukur dan bersuka cita dalam Tuhan. Karena Tuhan selalu menyatakan kuasa-Nya bagi kita, memelihara, menaungi, dan memberkati kita. Puji syukur kepada Tuhan kita bisa berjumpa kembali melalui renungan harian keluarga edisi hari ini. Sebelum kita membaca, merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Kami mengucap syukur kepadamu Tuhan, kesempatan hari ini Tuhan karuniakan kembali bagi kami, untuk kami hendak membaca merenungkan firman-Mu. Waktu yang Engkau beri, demikian juga kesediaan setiap kami yang boleh mengikuti renungan harian keluarga melalui YouTube Gemim Bukit Muria Rike. Perlengkapi kami dengan kuasa Roh-Mu yang kudus, agar kami beroleh hikmat dan pengertian yang benar, sehingga firman-Mu senantiasa memotivasi kami, memperlengkapi kami untuk kami melakukan yang baik, bahkan yang terbaik, seturut dengan kehendak-Mu ya Tuhan. Tuntunlah kami karena kami mengakui bahwa kami memiliki keterbatasan dalam pemahaman maupun pemberlakuan firman-Mu. Biar kiranya kuasa Roh-Mu yang kudus juga terus bekerja dalam hidup kami, sehingga benar-benar firman-Mu memberkati kami. Berfirmanlah bagi kami Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman yang hidup kami berdoa. Amin. Marilah kita membaca firman Tuhan dalam surat Yakobus pasal 1 ayat 5 yang berkata demikian, "Tetapi apabila di antara kamu ada yang kekurangan hikmat, hendaklah ia memintakannya kepada Allah yang memberikan kepada semua orang dengan murah hati dan dengan tidak membangkit-bangkit, maka hal itu akan diberikan kepadanya." Saudaraku yang dikasihi Tuhan, tema perenungan kita adalah meminta hikmat kepada Allah. Saudaraku yang kekasih, puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan yang memungkinkan kita ada lagi sebagaimana adanya kita saat ini. Firman Tuhan hari ini berbicara tentang hikmat. Hikmat sungguh didambakan oleh banyak orang. Semua orang tentu ingin memiliki hikmat, dan semua orang juga tentu ingin berlaku dan diperlakukan dengan hikmat. Dalam kamus bahasa Indonesia, hikmat berarti kebijaksanaan dan kearifan. Hikmat diambil dari kata Ibrani hokmah, yang berarti firman Allah, dan berarti juga pengetahuan dan kebijaksanaan. Dalam penerapannya, hikmat atau kebijaksanaan sering diartikan sebagai kemampuan untuk membuat pertimbangan yang baik, kemampuan untuk membuat pilihan atau keputusan yang tepat, panjang pikiran, orang yang waspada, cermat, tahu diri, hemat, bisa menghargai orang lain, bisa mengendalikan diri, tahu berterima kasih, juga ada toleransi, orang yang solider, berpengetahuan luas dan sebagainya. Dan yang pasti, hikmat atau kebijaksanaan itu berarti mengetahui yang baik dan melakukannya. Yakobus 1 ayat 5 berkata, "Apabila di antara kamu ada yang kekurangan hikmat, hendaklah ia memintanya kepada Allah yang memberikan kepada semua orang." Nah, saudaraku di dalam Tuhan, begitu pentingnya hikmat dan kebijaksanaan dalam hidup ini. Sebab terkadang dalam hidup ini kita diperhadapkan dengan 1001 persoalan di mana kenyataan tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan. Mungkin kita diperhadapkan dengan pergumulan di mana kita harus mengambil keputusan yang sulit. Kita harus menentukan pilihan yang tepat, yang menyebabkan kita menjadi bingung,
begini salah, begitu salah, atau maju kena, mundur kena. Nah saudaraku, disinilah peran hikmat sangat dibutuhkan untuk menuntun kita dalam kesabaran, dalam kewaspadaan, dalam kehati-hatian, dalam ketekunan, dalam kesetiaan, membuat perhitungan dan pertimbangan yang baik dan tepat, agar kita tidak salah melangkah, agar kita tidak salah mengambil keputusan, agar kita tidak salah menentukan pilihan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kiranya hikmat Tuhan selalu menjadi yang utama di dalam kehidupan kita sebagai warga gereja, sebagai keluarga Kristen, bahkan sebagai warga bangsa, warga dunia ini. Sebab hikmat itulah yang dalam konteks perjanjian baru menunjuk kepada Kristus sebagai firman Allah. Dalam Yohanes pasal 1, firman yang menjadi manusia. Sebagaimana yang utama dalam kehidupan umat Allah. Sebab dengan menjunjung hikmat, dengan mengutamakan Kristus dalam hidup, maka umat akan memperoleh kehormatan dan kemuliaan. Mintalah hikmat Tuhan, mintalah Kristus untuk menuntun dan mengarahkan pandangan kita ke depan. Raihlah kehormatan dan kemuliaan di dalam hidup ini. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, firman-Mu memperlengkapi kami. Kiranya firman-Mu akan terus memotivasi kami, untuk kami senantiasa mengutamakan Engkau Tuhan, Engkau Kristus sebagai hikmat yang utama di dalam hidup kami. Sehingga nyatalah akan kuasa-Mu ya Yesus Kristus, akan karakter-Mu ya Yesus Kristus yang mendamaikan, yang bekerja keras, yang mengasihi, yang rela berkorban, yang memberkati, yang mempersatukan. Itu senantiasa menjadi bagian kehidupan kami. Sehingga dalam hubungan kami dengan sesama kami, dalam interaksi kami dengan orang lain, kami senantiasa beroleh tempat di dalamnya dan menjadi berkat bagi kehidupan banyak orang. Sehingga kami percaya kehidupan kami adalah kehidupan yang memuliakan nama-Mu. Oleh sebab itu berkati kami Tuhan, terlebih jaga lindungi selalu kami yang masih terus bergumul dengan virus corona ini Tuhan. Kiranya kami semua dijauhkan dari segala macam sakit dan bencana, tapi selalu ada kuasa-Mu ya Yesus Kristus yang melingkupi kami, menjaga kami. Engkau Kristus yang terus menjadi tiang awan di waktu siang dan tiang api di waktu malam. Terus memberkati kehidupan kami dengan segala kerja usaha, mata pencarian, pelayanan, pendidikan yang kami tekuni, yang kami lakukan di sepanjang kehidupan ini. Tuhan kiranya selalu menolong kami. Terlebih ketika kami mungkin saat ini sedang sakit, mari Tuhan Engkau jamah, Engkau berkati, Engkau kuduskan segala upaya-upaya penyembuhan, pemulihan, baik kami yang dirawat di rumah sakit maupun dalam pemulihan di rumah masing-masing, sehingga kami beroleh kesembuhan. Ketika kami hidup di masa tua, mengalami kelemahan-kelemahan tubuh, mari Tuhan Engkau kuatkan kami, Engkau beri sukacita dan kebahagiaan dalam hidup kami. Kami yang bimbang, Tuhan teguhkan selalu. Dan berbagai pergumulan-pergumulan kami, mari Tuhan Engkau selalu campur tangan, sehingga senantiasa kami beroleh kekuatan dan pengharapan, damai dan sukacita, keselamatan yang daripada-Mu. Ini kami Bapa yang berdoa, bermohon, berkati kiranya aktivitas kami di sepanjang hari ini, di sepanjang kehidupan kami. Dengarkanlah doa kami ya Tuhan, karena sepenuhnya doa permohonan kami ini kami sampaikan hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin. Saudaraku di dalam Tuhan, demikian firman Tuhan dan doa di hari ini.
Selalu siapkan waktu kita bersama Tuhan dan bersyukurlah kepada Tuhan setiap saat. Selamat beraktivitas, tetap jaga kesehatan dan jangan lupa ikuti terus Renungan Harian Keluarga melalui YouTube Gemim Bukit Moria Rike. Mohon di like dan subscribe. Tuhan memberkati kita. Shalom. Terima kasih. Jangan lupa subscribe channel Gemim Bukit Moria Rike. Dan nyalakan lonceng di samping kanan untuk memperoleh info terbaru mengenai ibadah-ibadah yang dilaksanakan. Salam sehat. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.